bagaimana cara kita atau brand kita mempunyai exposure lebih besar dibandingkan kompetitor. Nah, dari sinilah tim kami e-commerce operation membuat strategi khusus di mana untuk memenangkan kompetisi ini. Itu ada chance lebih besar untuk customer beli brand kita gitu ya. Yes, strategi inilah yang nanti akan menentukan gitu kan target kita tercapai atau tidak nih. Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya Elrin. Hari ini kita episode kedua Expert Talk, di mana hari ini kita udah kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Mas Yatna nih. Halo. Mas Yatna di Power Commerce itu as a category manager, teman-teman. Jadi hari ini di Expert Talks itu biasanya kita akan ini Mas, jadi ngobrol-ngobrol santai tentang industri, tentang apa saja yang terjadi di industri, isu-isu, terus apa sih topik-topik yang sekiranya menarik buat kita informasiin ke teman-teman power people semuanya, seperti itu. Nah, karena sekarang timingnya pas banget nih, bulan Desember, counting days nih, kita tuh mau bahas tentang Harbolnas nih Mas. Oke. Jadi kan pas banget nih ngobrolnya sama Mas Yatna as a category manager di Power Commerce Asia. Kita tuh pengen tahu sih sebenarnya apa aja sih tentang Harbolnas, terus kira-kira power people tuh udah pada tahu sih sebenarnya Harbolnas tuh apa, terus habis itu keunggulannya apa, segala macam nanti kita bahas di sini. Oke, siap. Yang pertama nih Mas, sebenarnya Harbolnas itu apa sih? Hari Belanja Online Nasional, yang aku tahu sih itu ya. Bedanya apa sih sama tanggal kembar? Kan itu kayak banyak banget ya, dari setiap bulan tuh kayaknya setahun 11, 22, 33 itu tuh sama atau enggak sih, atau setiap emang bulan selalu ada? Bedanya tuh apa sih tanggal kembar atau double date sama si Harbolnas itu sendiri Mas? Ya, jadi ini kita loncat dulu ke sejarah mungkin ya. Boleh. Sejarah Harbolnas itu pada tahun 2012 awal mulanya diinisiasi oleh Asosiasi E-commerce Indonesia, yang di situ ada beberapa marketplace juga seperti Lazada, Berrybenka, Bukalapak dan lain-lain lah yang menginisiasi meluncurkan Harbolnas ini gitu kan. Pada saat itu tuh hanya ada di akhir tahun pada saat itu pas banget tahunnya 2012. Jadi 12. Jadi di awal pertama kalinya Harbolnas itu ternyata tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ya, juga. Betul. Nah, pada saat itu tujuan dari Asosiasi E-commerce Indonesia ini adalah mengedukasi masyarakat bahwa sudah saatnya belanja online, bahwa online ini bagian dari jenis transaksi baru gitu. Seiring berjalannya waktu, ada Shopee, ada Tokopedia dan lain-lain marketplace baru datang gitu kan. Terlebih Shopee itu menginisiasi 11, 22, setiap bulan selalu ada tanggal kembar gitu kan. Nah, bedanya apa sih sama Harbolnas gitu? Bedanya kalau untuk Harbolnas itu puncak dari belanja online nasional yang berisikan promo yang besar, diskon yang besar, exposure dari marketplace juga besar. Seperti itu. Oh gitu, jadi memang mungkin kayak event terbesarnya para marketplace. Benar. Di Harbolnas ini si 12. Jadi teman-teman kalau untuk tadi yang disampaikan itu 12 ternyata memang puncak dari belanja online. Nah, tapi kalau untuk yang tanggal kembar nih itu ternyata diinisiasi oleh Shopee. Iya. Jadi kayak mereka mengulang itu setiap bulannya. Benar. Gitu. Tapi itu tuh Harbolnas itu untuk berlaku di semua marketplace atau gimana sih? Sebenarnya Harbolnas ini berlaku semua marketplace. Terlebih sekarang memang puncaknya, jadi marketplace juga berlomba-lomba untuk menggait customer untuk belanja online di marketplace itu sendiri. Nah, marketplace pun memberikan promo-promo yang besar gitu kan terhadap customernya seperti itu. Nah, disinilah nanti
akan kita bahas juga ya, kesempatan dari penjual, ya kan, penjual bagaimana bisa memaksimalkan pada momen ini, gitu. Iya. Berarti kalau misalnya exposure-nya besar di marketplace, maksudnya marketplace-nya aja masing-masing berlomba-lomba nih. Betul. Apa ada spending campaign yang mereka lakukan masing-masing gitu kan? Iya. Untuk gimana caranya para customer itu belanja di marketplace mereka gitu kan? Betul. Nah, kira-kira keuntungannya tuh buat brand Ya. itu apa? Dan untuk customer itu apa sih, Mas? Ya, ini menarik nih kalau bahas keunggulan dan keuntungan. Kalau keunggulan atau keuntungan dari penjual pertama atau dari brand, itu exposure-nya lebih besar, gitu. Terus biasanya sales akan makin besar juga nih, karena promo yang diberikan juga besar, kayak gitu sih. Keuntungan dari customer ini yang menarik, gitu kan. Customer bisa belanja lebih murah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, gitu. Karena apa? Karena brand pertama ngasih harga diskon terbesar. Marketplace bisa ngasih subsidi atau voucher diskon juga, gitu. Jadi promo-promonya bisa bertingkat, bisa dijadikan satu. Alhasil keuntungannya buat siapa? Balik lagi, keuntungannya buat customer itu sendiri, kayak gitu. Berarti kalau di sini bisa disimpulin sebenarnya Harbolnas itu win-win ya? Yes, maksudnya win-win. Untuk customer kita jadi belanjanya lebih murah. Bener. Untuk brand juga bisa meningkatkan pendapatan dari pendapatannya. salesnya ya. Oke Mas, dari tadi kan kita udah ngomong nih tentang benefitnya. Pro-nya nih tentang keuntungan Harbolnas tuh banyak banget, baik dari pihak brand, customer, itu kayak semua pihak diuntungkan deh kayaknya dengan Harbolnas ini. Nah, yang menarik untuk dibahas juga, apa sih cons-nya atau kontranya? Tantangan apa sih sekiranya yang dihadapi oleh brand nih terutama untuk menuju Harbolnas 12-12? Ya, tantangan terbesar untuk menghadapi 12-12 ini tentu adalah bagaimana cara kita atau brand kita mempunyai exposure lebih besar dibandingkan kompetitor, gitu. Nah, dari sinilah tim kami e-commerce operation, gitu kan, membuat strategi khusus di mana untuk memenangkan kompetisi ini, kayak gitu. Jadi semakin banyak exposure, terus strateginya kan itu pasti ada Betul. strateginya kan. Exposure-nya gimana nih caranya biar menang lebih banyak kelihatan di customer daripada kompetitor gitu ya. Iya. Jadi ya otomatis kalau exposure-nya banyak, itu ada chance lebih besar untuk customer beli brand kita gitu ya. Yes, betul. Oke, jadi strategic plan di operation e-commerce itu penting banget ya Mas ya? Ya, sangat penting, gitu kan. Terlebih strategi inilah yang nanti akan menentukan, gitu kan, target kita tercapai atau tidak nih, gitu. Iya. Tapi sebenarnya nggak hanya cuma buat Harbolnas saja ya. Oh, tentu. Maksudnya strategi itu juga harus kita bawa terus sih sebenarnya. Bener. Maksudnya biar kita nggak winningnya tuh cuma di Harbolnas aja. Nah, ini kan Mas, sejak lahirnya si Harbolnas ini yang tadi udah di-mention sejak tahun 2012, which is itu udah 11 tahun nih Harbolnas berjalan. Itu kan ada naik terus lah ya, maksudnya di setiap bulan, di setiap tahunnya tuh pasti tanggal 12-12 itu pasti ada kenaikan kan. Benar. Nah, prediksi sama tren tahun ini tuh gimana sih Mas? Prediksinya gimana sama tren yang sekarang lagi di e-commerce atau marketplace itu gimana sih? Ya, prediksi kami sih untuk dari segi transaksi akan tetap naik ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, gitu kan, karena memang Harbolnas ini adalah puncaknya, gitu kan. Nah, trennya itu seperti apa, gitu kan? Trennya agak sedikit berubah dibanding tahun sebelumnya, gitu kan. Tren saat ini adalah di e-commerce khususnya kayak di Shopee, Tokopedia dan Lazada dan teman-teman lainnya, lebih trennya saat ini live streaming. Nah, yang menarik nih Mas, tahun ini tuh pemerintah ngedukung event Harbolnas ini. Kira-kira ada dampak positifnya nggak sih buat brand? Ya, menarik nih, dukungan dari pemerintah, gitu kan. Dampak positifnya adalah perluasan pasar, Mbak. Gitu. Perluasan pasar dari mana sih? Perluasan pasarnya itu di luar Jabodetabek,
gitu. Karena menurut data kami, perluasan pasar ini, transaksi yang terjadi di luar daerah Jabodetabek itu mengalami peningkatan hingga 50%. Oh, itu tuh peningkatannya tuh apa ya Mas? Maksudnya dari keuntungannya kah, revenue-nya kah, atau dari mana 50%-nya itu? 50%-nya ini pertama dari transaksi, Oke. terus dari customer baru gitu kan, yang sebelumnya di Jabodetabek, sekarang di luar daerah itu juga sudah mulai membeli di e-commerce ini. Berarti kalau untuk brand jadi memperluas pasar, menaikkan revenue juga, jadinya jadi salah satu opsi untuk meningkatkan atau scale up bisnisnya sendiri ya. Betul. Nah, di Power Commerce ini sendiri kita tuh mempunyai layanan multilokasi, Mbak. Multilokasi itu apa gitu. Jadi multilokasi ini memungkinkan di e-commerce itu mempunyai gudang di beberapa wilayah gitu. Jadi tokonya tetap satu nih, Mbak. Tokonya tetap satu tapi gudangnya banyak. Nah, keunggulannya apa sih gitu kan? Keunggulannya adalah satu, lebih dekat dengan customer. Nah, sehingga apa sih? Kedua, customer yang membeli di wilayah tersebut, di luar daerah tersebut, pengirimannya lebih cepat sampai. Oke, menarik nih buat strategi mungkin yang bisa dikembangkan di tahun depan kayak gitu. Makasih banget nih Mas Yatna, Ya, ngobrol-ngobrol sama-sama. serunya, insight-nya banyak banget yang bisa kita dapetin. Sekian ngobrol-ngobrol kita di Expert Talk kali ini. Sampai jumpa.